Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya malam hari ini menjadi malam lawatan bagi setiap kita. Apapun masalah kita, persoalan kita, yakin, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa buat kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau tundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami merindukan Tuhan. Kami merindukan jamahan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Kami buka roh kami. Kami buka hidup kami buat Tuhan berbicara. Biarlah hadirat-Mu mengubahkan kami. Hadirat-Mu memberikan kepada kami harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami meyakini kami punya Allah yang perkasa. Allah yang sanggup membawa kami menjadi umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami meletakkan hidup kami di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sungguh
Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh penyembahan yang terbaik, bawa pujian-Mu yang terbaik. Dimanapun kita berada, Tuhan sanggup melawat kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita, Tuhan sanggup memeluk kita.
hanya kepadamu Tuhan kami meletakkan harapan kami. Makasih Tuhan. Mau lebih lagi dalam hadirat-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa hidup kami, bawa sembahku, menyatakan
Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Engkau yang menjadi segalanya Tuhan dalam setiap hidup kami. Ketika Engkau yang menyentuh hidup kami Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Aliran kasih, aliran kuasa yang daripada Allah sendiri itu mengalir dan membuat hidup kami ini bergairah di dalam Kau Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidup kami hari lepas hari. Bahkan malam hari ini Tuhan Kau melanjutkan lawatan-Mu buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh-Mu yang sudah penuh dalam setiap hidup kami. Baik setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalam gedung gereja ini. Bahkan seluruh umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Sementara mereka online Tuhan, dalam rumah mereka masing-masing. Ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Lawatan Tuhan yang sama mengalir buat setiap kami. Jamah kami Tuhan dengan urapan yang dari Roh Kudus itu sendiri Tuhan. Sebab pengurapan-Mu Tuhan adalah kekuatan buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Penuhkan kuasa firman-Mu buat setiap kami. Ajari kami Tuhan. Engkau menyingkapkan sesuatu yang terselubung
melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Engkau membukakan mata roh kami kembali, mencelikan mata roh kami kembali Tuhan. Supaya kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa firman-Mu itu adalah kekuatan buat setiap kami. Sebab Engkau adalah sumber gairah kami. Firman-Mu Tuhan adalah sumber gairah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang dipenuhi dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan yang ada. Pengurapan Allah mengalir buat hamba-Mu, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, pengurapan Allah yang sama mengalir buat setiap kami. Untuk kami bersama-sama boleh menangkap, mengerti isi hati Tuhan, memahami, merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, shalom sobat Gloria, terbiasa dengan siaran radio. Ya, puji nama Tuhan. Salam sehat buat seluruh umat Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah ataupun di mana saudara berada yang sedang online malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa lawatan Tuhan yang sama akan mengalir, melimpah buat setiap kehidupan saudara dan saya malam hari ini. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari sebuah kisah tokoh yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, saya begitu tertarik dengan satu tokoh ini dan saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita akan bisa membuka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai 10 itu satu perikop, tapi saudara bisa baca saja nanti di rumah atau bisa di mana saudara bisa berada, bisa membaca, melanjutkan dari Lukas pasal yang ke-19 ini. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik ketika saya membaca, saya merenungkan, saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Nah kalau kita baca kisah Sakius ini, ya, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah puluhan kali, bahkan mungkin ada yang ratusan kali membaca, mendengar, belajar tentang Sakius ini. Ya. Ada yang berbicara tentang pertobatan saudaraku. Ada yang berbicara tentang keselamatan, hidup yang diubahkan, perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya membaca, ada satu yang membuat saya ini tertarik mempelajari lebih tentang kisah Sakius ini di Lukas 19, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang menarik yang saya dapatkan ini bahwa beberapa pelajaran bagaimana kehidupan atau kisah Sakius ini memberkati kehidupan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pelajaran yang Tuhan ajarkan dari kisah Sakius ini yang saya tangkap, saya dapatkan adalah tentang sebuah gairah. Ya, bahasa kerennya passion. Gitu ya. Ada gairah yang luar biasa yang saya dapatkan dari kisah Sakius ini Bapak Ibu. Ya. Mari kita membuka, kita tidak membaca semua tapi ayat per ayat nanti kita bisa baca, pelajari bersama di dalam Lukas pasal yang 19 ini, ayat yang 1 dan kedua saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kisah ini, ya, Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi ada pajak yang harus dibayar oleh Israel kepada bangsa Romawi. Ya, pada waktu itu ada banyak bangsa yang dijajah oleh bangsa Romawi, salah satunya adalah Israel. Dan Israel
memiliki satu kewajiban, dia harus membayar pajak kepada bangsa Romawi. Nah, Sakius ini adalah kepala pemungut cukai, saudara. Seorang yang punya pangkat yang cukup tinggi pada kekuasaan, ya, dan dia adalah orang yang berpengaruh. Bahkan Sakius ini adalah orang yang sangat kaya. Sakius ini bukan dari orang Romawi, tapi dia adalah orang Yahudi, saudara, orang Israel. Jadi bagi orang-orang di sekelilingnya, Sakius ini seperti pengkhianat, begitu. Karena dia yang memungut cukai, memungut pajak dari antara orang-orang yang sebangsanya. Dia dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang, saudara. Dia boleh kaya, dia boleh punya jabatan, dia boleh rasanya punya segala sesuatu, saudaraku. Tetapi kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Sakius ini tidak memberikan kepuasan, tidak memberikan kegairahan dalam kehidupan Sakius ini, saudaraku. Buktinya apa? Buktinya bahwa ketika dia mendengar bahwa Yesus akan melintasi di kotanya, ketika dia mendengar Yesus akan melintasi di kotanya, saudaraku, dia ingin melihat Yesus. Yesus ini seperti apa? Orang apakah Yesus itu? Kan tadi dikatakan seperti itu, ya, dicatatkan seperti itu. Orang seperti apakah Yesus itu? Dia punya banyak pengagum, pengikut, banyak orang yang mengikuti dia, mengikuti ajarannya. Dia punya kuasa yang luar biasa. Nah, saudaraku, nah, hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah, ya, slide yang berikutnya. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah tujuan itu, saudaraku, dapat menciptakan kegairahan. Kita baca di ayat yang ketiga, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ketiga, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, buat Sakius, Yesus ini memberikan kegairahan, saudaraku. Yesus ini, sosok Yesus ini memberikan kegairahan bagi Sakius. Karena Sakius punya tujuan untuk melihat Yesus. Saudaraku, yang ingin saya sampaikan bahwa kegairahan atau passion itu, saudaraku, itu berjalan bersama-sama dengan tujuan. Kita akan menjadi bergairah ketika kita punya tujuan yang jelas. Kita akan semakin bergairah. Kita akan semakin excited, semangat begitu, ya. Ketika kita punya tujuan yang jelas. Jadi kegairahan itu berjalan bersama-sama dengan tujuan, saudara. Satu contoh, saudaraku. Kalau besok kita mau liburan, saudaraku, ya, malamnya kita rasanya susah tidur. Wah, kita sudah karena saking bergairahnya, begitu ya. Ada tujuan liburan. Jadi gairah itu sampai enggak bisa tidur, begitu ya. Rasanya kan seperti itu. Pengen besok, pengen jalan, sudah merencanakan, ya, sudah mengatur segala macam acara, strategi, ya. Bergairah begitu. Karena apa? Ada tujuan. Kalau saya telepon keponakan saya pada waktu itu mau ke Blora begitu ya. Sampai dihitung hari, ya. Kalau telepon A kurang 11 hari, nanti besok telepon lagi kurang 10 hari, ya. Kurang 9 hari. Nah, rencananya kemarin mau ke sini batal, saudaraku. Ya. Jadi setelah dia hitung-hitung hari ternyata batal, saudara. Nah, yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa ketika kita punya tujuan, saudaraku,
itu membuat gairah dalam setiap kehidupan kita. Passion itu bisa benar, bisa salah, saudaraku. Tergantung tujuannya. Kalau tujuan kita benar, maka menghasilkan passion yang benar. Tapi ketika kita punya tujuan yang salah, maka hanya akan menjadi sebuah ambisi yang salah, saudara. Kita belajar, jika tujuan kita, hidup kita adalah dalam Kristus, Tuhan yang besar, Allah yang besar, maka kegairahan kita, saudaraku, seharusnya sebesar tujuan Yesus kita yang besar. Amin. Ya, saudaraku yang di rumah, katakan amin bersama-sama. Ya. Tujuan kita dalam Kristus sudah jelas. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar, tujuan kita besar, saudaraku. Maka kegairahan dalam hidup kita ini seharusnya sebesar Allah yang kita tuju, Allah yang kita sembah. Demikian pula dalam setiap kehidupan saudaraku, ketika kita memiliki tujuan yang besar, saudara, maka gairah kita ini. Tujuan apa yang akan kita tempuh, saudara? Tujuan kehidupan apa yang akan kita tempuh? Itu menentukan kegairahan kita, itu dapat menciptakan kegairahan kita. Kalau tujuan kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran yang luar biasa, Tuhan punya kuasa yang luar biasa, maka seharusnya kegairahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita memiliki kegairahan hidup yang besar. Bisa dibedakan orang yang punya tujuan dan orang yang tidak punya tujuan, saudaraku. Waktu lulus SMA, ya, mau masuk perguruan tinggi begitu, kalau ditanya orang yang punya tujuan, dia akan berkata, nanti kamu setelah lulus akan kuliah di mana atau mau kerja apa. Dia akan dengan excited, bergairah, saya akan masuk ke perguruan ini, saya akan ambil fakultas ini, dan lalu saya akan bekerja ini. Begitu. Ya. Jelas, dia punya gairah hidup, tapi beda dengan orang yang tidak punya tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara. Seperti saya pada waktu itu mungkin ya, ditanya kamu kuliah mana? Waduh, enggak tahu ya. Enggak tahu saya. Nah, nanti cita-citamu bagaimana? Wah, saya juga enggak tahu. Enggak jelas. Hidupnya enggak bergairah, saudaraku. Tetapi di dalam Kristus kita punya tujuan yang jelas. Kemana arah tujuan kita hidup? Mencapai kemuliaan Tuhan. Maka seharusnya hidup kita sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan, mari kita bergairah untuk mencapai kemuliaan, tujuan kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan miliki. Yang kedua, saudaraku, kita belajar. Passion atau kegairahan itu dapat menghasilkan energi. Ayat yang keempat kita akan baca, saudaraku. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Nah, saya katakan bahwa passion atau kegairahan itu dapat menghasilkan energi, saudaraku. Di situ dikatakan, maka berlarilah, Sakius ini mendahului orang banyak. Ada kata-kata maka berlarilah, ini sebuah kata kerja yang dilakukan dengan excited, dengan sekuat tenaga. Kalau dikatakan dia tidak memiliki energi, maka dicatatkan di situ, dia tidak berlari, saudaraku. Cukup berjalan saja. Mungkin berjalan santai, Yesus seperti apa sih? Gitu. Mungkin agak jinjit-jinjit sedikit karena dia pendek orangnya. Begitu. Tetapi karena dia memiliki gairah, ya, karena dia memiliki gairah, maka dia menghasilkan energi. Dia berlari, saudaraku. Dia berlari. Nah, saya gambarkan passion ini seperti bahan bakar, saudaraku, buat kendaraan. Ya, jadi memberikan energi, memberikan daya, kekuatan untuk berjalan, bahkan kekuatan untuk berlari.
Saking bergairahnya Sakeus pada waktu itu, saudaraku, saya katakan Sakeus sampai berlari. Dia berlari penuh energi. Ada sebuah statement dari John Maxwell, begitu. Slide berikutnya coba. Ya. John Maxwell mengatakan begini, Bapak Ibu. Ya. Yang membedakan orang yang average atau rata-rata dengan orang yang excellent, sempurna, ya, atau unggul begitu. Yang membedakan adalah apa? Adalah passion. Adalah kegairahan. Orang yang excellent ini punya gairah. Orang yang unggul ini punya gairah. Tetapi orang yang rata-rata ya, punya gairahnya biasa-biasa saja. Jadi yang membedakan adalah passion. Yang membedakan adalah kegairahan. Artinya apa? Orang rata-rata energinya 10, saudaraku. Ya. Tetapi orang yang punya gairah, orang yang punya passion, maka energi yang dikeluarkannya, yang dimilikinya ini adalah 100. Maka pekerjaan, kehidupan, saudara, kualitas yang keluar dari kehidupannya itu sesuai dengan energinya. Dia lebih cepat, lebih bertenaga, lebih sempurna apa yang dikerjakannya, saudara. Nah, ketika kita memiliki gairah dengan Tuhan, saudaraku, maka kita memiliki satu kekuatan. Kita memiliki satu energi untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki gairah dengan Tuhan, ada energi, ada kekuatan yang dari Maha Tinggi itu boleh mengalir dalam setiap kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya bercerita dengan Pak Ade karena dia mungkin tidak banyak tahu tentang almarhum Bapak Gembala, seringkali dia bertanya-tanya, lalu saya bercerita begitu. Saya katakan ketika kita melayani di Kupang, pada waktu itu pelayanan dari Kupang lalu menuju ke Soe, menuju ke Keva dan lanjut ke Atambua, itu perjalanan cukup lama dan membutuhkan waktu satu hari, satu malam. Dan dia setir tidak mau diganti. Karena apa? Karena dia begitu bergairah. Karena dia begitu bergairah melayani di mana Tuhan taruh beban dalam hidupnya. Dan dia sungguh-sungguh bergairah. Ada satu energi, ada satu kekuatan. Berulang kali saya tanya, Bapak tidak capek pada waktu itu? Panggilan saya kan Bapak begitu ya, panggilan kita semua. Tidak, begitu. Dari hal itu saudaraku kita bisa belajar. Mungkin satu sisi ini, tapi ada sisi-sisi yang lain saudaraku yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang kita tangkap adalah esensinya, bagaimana ketika kita bergairah saudara. Hidup ini bergairah, ada energi yang mengalir yang kita miliki. Ada kekuatan yang bisa kita lakukan. Persoalan, permasalahan, saudaraku, tantangan hidup boleh besar. Tetapi ketika kita bisa menjaga gairah, maka akan terasa ringan karena punya energi, saudaraku, untuk menghadapinya. Tadi siang kita nongkrong sama para staf gereja, ya, kita membahas masalah kata halah, begitu ya. Kata halah itu melemahkan iman, saudaraku, melemahkan kekuatan, bahasa Jawanya gembosi energi kita, saudaraku. Ya, itu sebuah nada fals, ya, kalau dalam musik begitu ya. Nada putus asa, saudaraku. Itu membuat loyo, saudara. Nah, mari biarlah hari-hari ini ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini, saudaraku. Mari kita mau bergairah,
kita mau bergairah. Supaya energi dan kekuatan itu ada dalam hidup kita. Kalau digembor-gemborkan dalam masa pandemi ini, dikatakan bahwa kita harus menjaga imun, kan begitu. Supaya apa? Supaya kita memiliki kekuatan untuk melawan virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga imun ini? Caranya yaitu dengan bergairah. Amin, saudaraku. Jadi menghadapi tantangan masalah, menghadapi apapun, kalau kita punya gairah di dalam Tuhan, saudaraku, kita dapat menjaga imun. Dan saya katakan pada waktu itu saya tulis status saya menjaga imun dan iman. Kalau saya dengan bersepeda, saudaraku ya. Nah, masing-masing kita punya masalah, tantangan yang ada sendiri-sendiri. Tapi mari kita menjaga gairah kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa passion atau gairah itu selalu mendatangkan kreativitas, saudaraku. Masih di ayat yang keempat, saya bacakan sekali lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Setelah berlari, ya, lalu dikatakan apa? Dia memanjat pohon, saudaraku. Dia memanjat pohon karena ada orang banyak. Dan tubuh dari Zakius ini agak pendek dibandingkan kebanyakan orang di sekitarnya pada waktu itu, saudaraku. Nah, kreativitas itu muncul dari dalam. Karena ada apa? Karena ada passion, ada gairah, saudara. Tubuh yang pendek ini tidak menghalangi Zakius untuk dapat melihat Yesus, untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Ketika ada gairah, maka ada kreativitas. Setelah dia berenergi tadi, ya dia berlari, bagaimana dia bisa melihat Yesus, bagaimana dia bisa menjumpai Yesus. Maka kreativitas itu, karena ada gairah, maka kreativitas itu muncul dalam diri Paulus. Bagaimana caranya supaya bisa melihat? Dia memanjat pohon supaya bisa melihat Yesus, saudara. Dan ketika saya membaca ini, ada sisi yang menarik juga, saudaraku ya, bahwa ternyata Tuhan itu sudah menyediakan solusi sebelum kita berhadapan dengan masalah. Dia sediakan pohon untuk Zakius supaya dia bisa panjat pohon itu, saudaraku. Mungkin ada yang berkata kebetulan di situ ada pohon. Ya. Tadi pagi saya sharing-sharing dengan istri saya dan dia katakan, nah apakah itu bukan kebetulan di situ ada pohon lalu Zakius naik ke pohon itu? Bukan. Kalau kita belajar, kita memahami, kita merenungkan siapa yang menciptakan pohon. Ya. Sebenarnya memang pohon itu sudah Tuhan sediakan untuk mengatasi, ya, menjadi solusi bagi Zakius untuk melihat Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua penemuan di dunia ini selalu muncul dari sebuah masalah. Sepatu, sandal, ya ini ada karena apa? Karena orang berjalan sakit, makanya masalah, lalu muncul penemuan supaya tidak sakit, bikin sandal, bikin sepatu dan lain sebagainya. Ya. Gelap, muncullah lampu. Ada banyak hal lain lagi, saudaraku. Dan saya katakan bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh bergairah, maka ide, kreativitas itu pasti akan Tuhan munculkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Ketika kita bergairah, beberapa waktu yang lalu pun, ya, ada teman berkata, Mas, seperti masa-masa seperti ini, usaha apa ya? Bisnis apa yang enak? Usaha apa? Saya ini bekerja sudah dikeluarkan di PHK. Saya bingung, saya mau usaha apa, saya mau bisnis apa. Saya cuma katakan, kamu minta dulu ya gairah dari Tuhan, supaya kamu muncul ide. Passionmu di mana?
supaya kamu mendapatkan gairah ini. Kamu minta dulu, minta dari Tuhan gairah. Ya. Lalu passionmu ini di apa? Kamu di kuliner? Saya katakan, wah kuliner saya angkat tangan, saya nggak bisa. Dan saya mulai lihat, kamu jago di fashion. Kalau kamu jago di fashion, geluti di situ. Coba gitu ya. Fashion kurang juga, memang saya orangnya fashion, tapi kurang. Coba ya, kamu minta dari Tuhan, kreativitas lagi dari Tuhan. Lalu dia berkata, dia suka dengan gadget, dia suka dengan IT begitu. Nah, itu yang harus kamu geluti. Gairahmu di situ, minta sama Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya benar, dia jalani dan berhasil, saudara. Nah, kita belajar bersama-sama malam hari ini bahwa gereja Tuhan, karena ada gairah dengan Tuhan, akan jiwa-jiwa, maka akan selalu muncul ide, kreativitas untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat kita belajar, yang terakhir saudaraku. Slide berikutnya, bahwa passion atau gairah itu dapat menjadikan kita seperti yang Zakius katakan dan Zakius lakukan. Memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada kepedulian ketika dia bergairah, ya. Dia mulai memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, saudaraku. Nah, perbedaan masa pacaran dengan dengan menikah, saudaraku, adalah pacaran ini kita selalu memiliki kesenangan, memberikan kesenangan, ya, memikirkan, memperhatikan kesenangan pasangan kita. Tetapi setelah kita menikah, itu menjadi sebaliknya. Apa yang bisa pasangan saya ini berikan kepada saya? Ya, waktu kita pacaran, apa yang bisa kita berikan kepada calon pasangan kita? Tapi setelah menikah, terbalik. Ya, apa yang pasangan saya bisa berikan kepada saya? Nah, saya katakan bahwa di titik ketika kita memikirkan kepentingan kita sendiri, di saat yang sama kegairahan kita itu akan menjadi pudar. Kenapa banyak keluarga yang hancur? Hasil survei membuktikan adalah faktor egois. Nah, ketika kita hidup hanya memikirkan diri kita sendiri, saudaraku, sesungguhnya kita sedang kehilangan gairah hidup. Ketika gereja Tuhan peduli dengan jiwa-jiwa, maka kegairahan itu akan semakin besar, dan semakin besar. Malam hari ini kita belajar bergairah seperti Zakius. Amin. Mari bersama-sama kita jaga gairah dalam hidup kita. Passion kita ini adalah Tuhan sendiri. Gairah kita ini adalah tujuan yang berjalan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus mengangkat saudara dan saya ini tinggi. Dalam Tuhan ada solusi, kegairahan, dan kekuatan. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Ada satu pujian yang akan menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah hal ini menjadi sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kegairahan kita. Tujuan kita adalah Allah yang besar. Tuhan yang besar. Supaya gairah yang besar itu juga mengalir dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Kita percaya bahwa
Tuhan akan memberikan gairah yang luar biasa untuk kita mengalami mujizat dan kuasa-Nya. Mari Bapak Ibu, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yaitu antara lain kita akan berdoa untuk pokok doa yang pertama, yaitu jemaat Tuhan. Mari kita mau topang di dalam doa untuk setiap jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan tetap memiliki gairah, tetap memiliki iman, tetap memiliki antusias untuk senantiasa memberikan hidup buat Tuhan. Mari kita juga berdoa supaya jemaat Tuhan ini sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami malam hari ini bersatu hati. Kami membawa jemaat Tuhan, khususnya dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Umat yang Kau percayakan untuk boleh digembalakan di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang melawat setiap mereka. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Tuhan, Engkau yang melawat mereka. Engkau yang menyembuhkan dan memberikan mujizat atas mereka ya Tuhan. Jikalau Tuhan Kau mendapati jemaat-Mu saat ini, mereka sedang kesusahan, mereka sedang terhimpit, tertekan Tuhan dalam keadaan mereka. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang tolong mereka. Roh Kudus Engkau sanggup memberikan pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka atas mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kesetiaan hati umat-Mu yang terus berseru kepadamu. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau yang melawat mereka. Begitu pula kami berdoa, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, jemaat Tuhan yang mengasihi-Mu, yang terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, mereka akan melihat mujizat-mujizat yang kreatif dalam hidup mereka, sehingga ada terobosan-terobosan baik ekonomi, keluarga, rumah tangga, dan apapun juga Tuhan, pergumulan anak mereka Tuhan, Engkau yang jamah mereka Tuhan, Engkau yang membuat mujizat yang luar biasa terjadi atas setiap umat-Mu di tempat ini, bahkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan umat Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Biar setiap kami sehati, sepakat dengan hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, untuk melakukan misi dan kegerakan-Mu ya Tuhan, yang Kau percayakan untuk gereja ini boleh ada, untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan sedang tidak ada harapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau memberikan harapan kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan yang mengasihi-Mu. Terima kasih, tutup bungkus umat-Mu, bentengi pagari umat-Mu, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk persiapan HUT gereja. Kita akan doakan untuk setiap panitia, kita akan doakan untuk setiap persiapan yang ada, supaya melewati acara ini nama Tuhan dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga membawa untuk rencana HUT gereja Tuhan tanggal 8. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan yang luar biasa atas gereja-Mu di tempat ini. Begitu pula kami meyakini Engkau akan melanjutkan anugerah-Mu, Engkau akan melanjutkan kuasa-Mu terjadi Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu di tempat ini Tuhan akan melakukan misi-Mu lebih dahsyat lagi. Oh Tuhan, kami akan melakukannya Tuhan. Persiapkan umat-Mu di tempat ini, persiapkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam kepanitiaan Tuhan, Engkau yang tolong, Tuhan urapi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan segala sesuatunya, persiapan-persiapan yang ada. Tuhan, Engkau yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan juga berdoa untuk pilkada Bapak Ibu, khususnya kita akan berdoa untuk pilkada Blora, supaya atmosfer surga turun atas kota Blora, perlindungan Allah turun atas kota Blora. Setiap hal yang tidak baik Tuhan singkirkan, dan kita akan berdoa minta keamanan atas kota Blora. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan pilkada yang ada Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang membentengi, Kau yang memagari, Kau memberikan keamanan atas kota kami tercinta, di mana kami boleh ada, gereja-Mu boleh ada, umat-Mu boleh ada. Tuhan Yesus, Engkau yang melawat kota Blora. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir atas kota kami. Begitu pula kami menyerahkan pemimpin-pemimpin atas kota Blora kami. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau lah yang akan menaruh pemimpin-pemimpin yang benar, orang-orang yang
benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan Kau akan memilihkannya sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan berdiri Tuhan, Engkau yang akan memimpin atas kota Blora, Engkau yang akan Tuhan memberkati kota Blora. Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar setiap seruan kami umat-Mu ya Tuhan, yang berdoa untuk kota Blora. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk pilkada ini dalam tangan-Mu. Biarlah Kau memberikan keamanan atas Tuhan untuk pilkada ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan seorang pemimpin yang benar. Terima kasih Tuhan. Kita akan juga berdoa untuk pokok doa yang terakhir Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk gugus tugas COVID-19 ini. Kita mau setiap COVID ini segera berakhir. Indonesia segera melewati masa-masa yang susah ini. Dan kita percaya umat Tuhan akan diberikan kemenangan. Setiap kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan untuk pandemi ini. Kami percayakan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kalau hari-hari ini Engkau goncangkan, keadaan-keadaan yang terjadi saat ini membuat setiap kami ini serasa tidak memiliki harapan. Tetapi kami bersyukur di dalam Tuhan kami memiliki harapan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong bangsa kami. Engkau yang akan menolong setiap umat-Mu. Bahkan Engkau akan menolong bangsa kami ini Tuhan untuk melewati masa pandemi ini. Untuk melewati masa yang sukar ini ya Tuhan. Tuhan Kau yang berkati pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi dan sejajarnya yang ada Tuhan. Engkau yang tolong hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau tolong gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu juga bersatu hati berdoa untuk Tuhan pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan hikmat-Mu, Kau yang memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar, Kau yang memberikan jalan-jalan yang tepat ya Tuhan, untuk bangsa kami bisa melewati masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan keamanan atas bangsa kami, sehingga gugus tugas COVID-19 ini mereka dapat Tuhan melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Sehingga bangsa ini kami bisa melewati semuanya ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak terjadi korban lagi ya Tuhan. Tidak terjadi korban bencana-bencana lagi. Tidak terjadi kematian-kematian yang bertambah Tuhan karena COVID ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang mencurahkan kuasa-Mu, Kau yang menolong bangsa kami, Engkau yang mencurahkan anugerah-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mohon untuk Ibu Gembala boleh tutup dalam doa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu setiap kami yang datang dengan bersungguh hati kepada Tuhan, kami akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Kami boleh dijamah Tuhan, kami boleh dilawat Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan membuka mata hati kami menjadi terang, sehingga kami tetap memiliki tujuan hidup. Kami tetap berfokus kepada tujuan hidup kami Tuhan. Kami berdoa kiranya
urapan kuasa-Mu turun atas kami, memberikan kepada kami sebuah semangat yang selalu baru, kekuatan untuk mencapai tujuan, ide-ide dari surga. Tuhan berikan buat setiap kami. Kami tidak bisa dihalangi dengan berbagai macam persoalan, tantangan, rintangan, masalah. Tidak akan pernah membelokkan tujuan hidup kami, tidak bisa membunuh semangat kami. Sebab kami tahu roh Allah yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Berikan terus kami Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan belas kasihan Tuhan kami boleh menjangkau setiap jiwa. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh membawa setiap orang mengenal akan kasih Tuhan, karunia Tuhan, untuk membawa setiap kami memperoleh anugerah yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan, malam hari ini apapun yang menjadi masalah persoalan setiap kami, baik umat-Mu yang ada di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah yang mengikuti doa malam online ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, yang lemah kami boleh dikuatkan kembali. Semangat yang pudar boleh menyala kembali saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami terus Tuhan mencapai visi dan tujuan ilahi. Dan visi-visi, mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bersama Tuhan kami disanggupkan. Bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik dikaruniakan buat setiap kita yang bersungguh hati mencari Dia. Urapan dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus yang diberikan buat setiap kita. Saat ini mengalir urapan yang memberikan kesegaran, urapan yang membakar kembali semangat, urapan yang memberikan kekuatan, urapan yang memberikan ide, hikmat, wahyu surga, kreativitas yang baru. Tuhan, Engkau sendiri yang mengaruniakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami menerima semua yang terbaik. Perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat-berkat anugerah yang terbaik Tuhan karuniakan buat setiap kami. Kesehatan, kekuatan, berkat dalam usaha pekerjaan, diberkati rumah tanggamu, diberkati masa depanmu, diberkatilah cita-citamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar setiap kami boleh menjadi pribadi yang unggul di tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kami boleh unggul di dalam kami hidup benar. Kami boleh unggul di dalam kami mengasihi Tuhan. Kami boleh unggul di dalam kami berbuat baik. Kami boleh unggul sebab kami punya urapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya, kita terima. Semua dengan iman berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom.